100 kali lipat ganda Tuhan. Itulah hasil dari karya salib Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, Roh-Mu yang menguasai pikiran dan hati kami pada hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama-sama yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita dapat beribadah dalam ibadah Jumat Agung. Kalau saudara perhatikan sekeliling kita dalam perjalanan kita dari rumah menuju kemari, Bapak Ibu Saudara, miris rasanya ya. Artinya kok manusia ini gak menghargai Tuhan gitu. Masih bekerja, masih berjualan di sana, terutama khusus yang mengaku dirinya yang beragama Kristen. Padahal momen Jumat Agung adalah momen yang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Seandainya Tuhan Yesus tidak disalibkan, maka kita semuanya binasa. Percuma kita punya agama, percuma kita punya keyakinan. Kalau Yesus tidak mati bagi kita, maka semuanya tidak ada artinya. Maka pada hari ini, Jumat Agung ini Bapak Ibu Saudara, kita mengingat kembali kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang luar biasa. Tidak sebanding dengan kasih yang ada di dunia ini. Ya, ada kasih storge karena keluarga, ada kasih filia karena persahabatan, ada kasih Philadelphia karena saudara seiman, ada kasih eros karena suami istri. Tapi kasih di atas segala kasih yang terbesar dan sangat luar biasa adalah kasih agape yang tidak pernah menuntut balas kepada kita. Dia datang ke dunia ini, dia mau mati bagi kita, dia mau menebus dosa kita. Siapakah kita ini Bapak Ibu Saudara? Kita ini hanyalah debu, kita ini tanah yang tiada artinya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka keturunan Adam dan dosa gak bisa diselamatkan dengan perbuatan baiknya. Dari Adam sampai sekarang semua manusia mati binasa dan masuk ke dalam perapian suatu hari kelak penghakiman. Jangan katakan aku agama Kristen, sudah jamin aku masuk surga. Tunggu dulu. Aku punya agama A, aku punya agama B, aku punya agama C. Tidak. Yesus datang bukan untuk agama. Sekali lagi, Yesus datang bukan untuk agama Kristen. Yesus datang bukan untuk gereja Bethel Indonesia. Yesus datang bukan untuk denominasi gereja-gereja, tapi dia datang untuk orang berdosa. Perlu kita mengerti dan kita pahami Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa Yesus datang untuk orang berdosa? Karena saya mengaku saya orang berdosa, banyak dosa saya, pelanggaran saya, perkataan saya, perbuatan saya, pikiran saya, maka saya datang kepada Yesus. Maka Yesus pun datang kepada orang berdosa tersebut. Kalau saya orang beragama, saya katakan saya melakukan ibadah 5 kali sehari, puasa sebulan, berlutut, bersujud, berdoa dengan kuat-kuat, berseru kepada Tuhan, mengatakan aku orang benar, aku orang suci, aku orang kudus, aku rajin ke gereja, aku semua, tanpa mengoreksi diri ada celah-celah kesalahan. Yesus tidak datang kepada orang beragama tersebut. Maka Yesus gak akan datang kepada agama Yahudi pada saat itu. Mereka melakukan syariat agama dengan sangat detail dan teratur, tertib, bagus, sangat baik. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara berapa orang yang datang? Hanya 12 dari sekian banyak orang-orang pada saat itu. Semuanya takluk dengan agama, semuanya ditutup dengan agama, keyakinan kepada Yesus. Hingga saat ini pun agama-agama yang di dunia ini menutup keyakinan atas karya salib Yesus.
Ingat itu Bapak Ibu Saudara, bukan kita anti agama. Agama di dunia ini mengajarkan perbuatan-perbuatan baik, bagus. Termasuk waktu Yesus ke dunia ini statusnya beragama Yahudi, bagus. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, agama yang dianut Yesus pada saat itu, Yahudi, tidak menyelamatkan orang masuk surga. Makanya dipanggil 12 murid Yesus itu. Inilah murid Yesus yang pertama, Jesus of Nazareth. Berarti pengikut Yesus disebut Nasrani. Gak ada kata Kristen pada saat itu, Nasrani. Tetapi seiring perkembangan waktu, Paulus memberitakan kepada bangsa-bangsa bahwasanya keselamatan ini datang dari bangsa Yahudi untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, kepada bangsa-bangsa. Maka seluruh bangsa-bangsa percaya kepada Yesus, yang mau membuka hati percaya kepada karya salib Yesus, menerima anugerah keselamatan, maka disebut Kristen. Kitalah itu Kristen. Amin. Jangan katakan Kristen itu agama. Sekali lagi, Yesus bukan pendiri agama Kristen. Kalau ada suatu pertanyaan pendidikan agama Kristen kepada murid, para siswa, atau kepada kita semuanya, siapakah pendiri agama Kristen? Jawabannya, manusia. Siapakah pendiri agama Kristen? Tuhan Yesus. Salah besar. Kristen itu bukan agama. Tapi Kristen itu artinya pengikut Kristus. Apa yang diajarkan Yesus gampang, ikuti saja. Kita nggak ngikuti ajaran agama, kita ikuti ajaran Kristus, maka saya orang Kristen. Kalau saya berbangsa Yahudi, maka saya Nasrani, saya percaya Yesus. Saya orang Yehuda, percaya Yesus, Nasrani. Tapi saya bangsa Indonesia, suku Batak, maka saya percaya Yesus, maka saya disebut Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada penyaliban Tuhan Yesus, ini dinyatakan sebagai penggenapan firman Allah. Kalaulah saya disalib Bapak Ibu Saudara, tidak terjadi apa-apa. Tetapi perlu diketahui, perlu diselidiki, kalau seseorang itu disalib, ternyata terjadi fenomena. Tak bisa dibantah kebenaran tersebut. Yesus bukan sekedar manusia, Yesus adalah anak Allah. Katakan amin. Mari kita lihat Matius dengan judul topik kita pada hari ini, fenomena penyaliban. Kita baca ayat ini, Matius 27 ayat 40. Maaf, ayat 45 ini sampai ayat 56 maksudnya ya. Matius 27 ayat 45 sampai 56. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudara yang genap, nanti bersama-sama kita akhiri di ayat terakhir 56. Kita baca secara responsoria dengan judul Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit.
Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Bersama di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Matius 27 ayat 45 sampai 56 menceritakan tentang kondisi di mana Yesus menghembuskan nafas yang terakhir, maka inilah ceritanya. Ya. Nanti kita lihat fenomena apa yang terjadi. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan dulu supaya kita mengerti kronologis peristiwa penyaliban Yesus. Ya, dimulai pada hari Kamis. Kira-kira jam 6, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan suci. Mereka mengadakan perjamuan suci, ternyata dari antara 12 murid Yesus, satu yang berkhianat. Namanya siapa? Judas Iskariot. Setelah itu, Bapak Ibu Saudara, mengadakan perjamuan suci, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Dari Taman Getsemani ini, Bapak Ibu Saudara, Yesus berdoa, Yesus bergumul, ya, sehingga keringat yang ada pada Yesus itu bukan keringat air. Kalau kita wajar keringatnya air. Kalau seorang sudah sangat khawatir sekali, sangat cemas sekali, darah bisa mengalir. Ya, keringat menjadi darah. Seandainya Bapak Ibu Saudara, kita yang mengalami demikian, kita tahu kita divonis akan dihukum mati tembak. Karena pada zaman itu hukuman mati disalib, ya, bukan ditembak, tidak ada senjata pada saat itu. Bayangkan kita mau dihukum, ditembak mati. Tentunya kita sangat berseru pada malam hari karena akan dihukum mati jam 9 pagi. Ya, karena kejahatan, tindakan, perbuatan yang melebihi moral manusia. Akhirnya dihukum mati, tentu orang tersebut akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia akan berdoa. Tentunya sangat keluh kesah doanya, sangat mencemaskan doanya, sangat khawatir doanya. Sanggupkah aku ini mengalaminya besok hari? Aku akan dihukum mati. Demikian juga yang dialami Tuhan Yesus. Berdoa di Taman Getsemani sampai mencucurkan keringat, bukan keringat tapi darah yang menetes. Karena Yesus tahu, aku akan mati. Aku akan menebus dosa-dosa manusia. Tak seorang pun bisa masuk ke surga tanpa ada penebusan. Karena Yesus tahu juga hukum Taurat, tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan dosa. Dosa anak domba yang disembelih sifatnya sementara. Tapi yang dibutuhkan dosa, yang dibutuhkan darah yang kekal. Darah yang suci, yaitu aku Bapa di surga. Aku sebagai manusia yang suci, tidak bercela, tidak bercacat. Darahku suci untuk menebus dosa manusia. Darahnya Pak Abe tak suci, Bapak Ibu Saudara. Darahnya saudara lagi pun tak suci. Tak ada manusia darah yang suci di dunia ini. Semuanya sudah tercemar dengan dosa. Maka dibutuhkan darah yang suci, yang tidak bercacat celah, nol dosanya. Kalau kita dicek dosa kita banyak dari darah itu, ada yang 50%, 100% dan sebagainya. Tidak pernah darah kita suci.
tapi darah Yesus suci. Sehingga Yesus berdoa, Bapak Ibu Saudara, berdoa darahnya, keringatnya berubah darah. Itu darah asli, bukan darah rekayasa. Bercucur darah, selesai berdoa, Bapak Ibu Saudara, Yesus siap untuk ditangkap. Siapakah yang menangkap? Tentara Roma. Siapakah yang memberitahu? Yudas Iskariot yang diberi suap, diberi 30 keping perak uang, menjual Yesus. Padahal sudah berapa lama ikut Yesus? Dekat lagi dengan Yesus 3,5 tahun, Bapak Ibu Saudara. Tapi tega ya, tega. Gitu. Kalau kita lihat orang Kristen yang pindah ke agama lain, saya berpikir tega ya. Tega berpaling imannya ya, tega. Itulah Yudas. Setiap orang yang menjual imannya, tidak menghargai Tuhan Yesus, beralih hatinya kepada Yesus, itu sebenarnya Yudas. Berkhianat. Pak, ini kan keyakinan, Pak. Toleransi agama. Ingat, Yesus bukan datang menciptakan agama, tapi Yesus berharap, hai manusia, percayalah kepadaku. Percaya kepadaku. Udah percaya kepada Yesus, berkhianat, maka Yudas menyesal. Menyesal boleh, tapi disertai dengan pertobatan. Seperti menyesalnya Petrus. Petrus menyesal. Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tapi ingat, ketika ayam berkokok, bertobatlah. Artinya kita manusia belum sempurna. Ketika kita sebagai manusia belum sempurna, Tuhan mengingatkan, bertobatlah. Jangan keraskan hatimu. Jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan hari ini, buka lebar-lebar, terimalah. Petrus bertobat bukan soal karena ayamnya, tapi Tuhan sudah mengingatkan suatu nubuatan kepada Petrus dengan secara profetik, dikatakan, engkau menyangkalku 3 kali, tapi ingat, kalau ayam berkokok, bertobatlah. Beda dengan Yudas. Yudas menyesal, Petrus menyesal. Yudas tidak bertobat, tapi Petrus menyesal, bertobat. Petrus tetap menerima kasih karunia Tuhan, Yudas tidak menerima kasih karunia Tuhan. Maka Yudas menggantungkan dirinya, mengikat lehernya, ya, gantung leher, mati seketika, dan lama tergantung, jatuh, maka perutnya terbelah, pecah. Kemanakah Yudas? Ada orang mengatakan Yudas itu masuk surga, sampai agama lain mencampurkan, ikut campur dengan ajaran Kristen. Itu agama Kristen itu. Kalau nggak ada Yudas, kalian harus berterima kasih kepada Yudas. Kalau nggak ada Yudas, nggak ada pengorbanan penebusan dosa. Benarkah demikian? Tidak. Ya, seandainya Yudas bertobat masih bisa, tapi Yudas menyesal, tidak bertobat, akhirnya dia tewas dan tidak masuk hidup yang kekal. Orang yang berkhianat keyakinan pada Yesus tidak masuk hidup kekal. Titik. Saya nggak mengajari agama, saya mengajari percaya kepada Yesus. Setiap orang menyangkal Yesus, tidak mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sampai mengatakan bukan Yesus salib, disamarkan orang lain. Ini sudah makin parah lagi, dusta akhir zaman ini. Orang yang berdusta tentang kebenaran tidak masuk hidup yang kekal. Jangan terpengaruh, amin. Nah, kemudian Yesus tangkap, Bapak Ibu Saudara, dibawalah sekitar jam 1 atau sampai jam 3 pagi, dibawa kepada pengadilan agama. Bapak Ibu Saudara, seharusnya pengadilan agama jelas mengajarkan penghakimannya sesuai dengan hukum-hukum agama. Dibawa
disidang, diadili Bapak Ibu Saudara. Diberikan saksi-saksi, tapi satu saksi pun tidak bisa menghukum Yesus. Gak ada, semuanya saksi-saksi dusta. Di depan mahkamah agama, sidang agama berkata-kata bohong. Kalau di penghakiman dunia nggak berani berkata-kata bohong, ada sanksi dan ada hukumannya. Tapi ini di mahkamah agama, pemimpin agama, orang-orang beragama berani berbohong, mendustai Yesus. Dan tak ada yang satu benar. Tak ada yang satu benar. Sampai ahli-ahli Taurat berkata macam-macam, gak ada yang benar. Semua berbohong. Lokasinya di sidang agama. Agama artinya tidak mengajarkan bohong-bohong. Agama artinya mengajarkan hal-hal yang baik. Tetapi agama pada saat itu, Yahudi, semua bohong di hadapan Sang Halik Pencipta, Yesus. Mungkin saja Yesus mengatakan begini, aduh makhluk-makhlukku ini ciptaanku, berdusta semuanya. Kan Yesus tahu hati manusia itu. Dilihatnya semua bohong semuanya. Ya sudahlah, karena gak ada saksi-saksi yang benar. Maka ketika pemimpin agama itu berkata, siapa dirimu? Semua orang yang memberikan saksi-saksi dusta, Yesus diam aja, dengar-dengar diam, karena tahu semuanya bohong. Akhirnya Yesus mengatakan, apakah engkau benar anak Allah? Yesus mengatakan, engkau mengatakan demikian. Akulah anak Allah tersebut. Pengakuan Yesus tidak diterima. Semua agama banyak yang terima pengakuan Yesus. Akulah Tuhan, akulah guru. Gak ngaku, gak mau mengaku agama-agama di dunia. Tak ada yang mengaku. Di depan agama tak ada yang mengaku satu pun. Akulah anak Allah itu. Imam-imam besar mengoyakkan bajunya. Imam-imam keras. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Salibkan dia, hukum mati, hukum mati, hukum mati. Benarkah yang dikatakan Yesus itu atau salah? Aku anak Allah, Bapak Ibu Saudara, salahkah itu? Gak ada salah. Karena memang dia Allah. Dia datang dari atas. Ya, dari Bapa datang menjadi manusia. Aku anak Allah. Tapi orang-orang pada saat itu tidak percaya. Jadi kalau ada orang tidak percaya Yesus anak Allah, tak memperoleh hidup yang kekal. Kalau tidak diakui Yesus anak Allah, berarti agama-agama yang ada sekarang ini bohong menceritakan tentang Yesus. Semuanya punya versi sendiri menceritakan Yesus. Capek dengarnya perdebatan-perdebatan itu. Yesus mati telanjang. Dia bukan manusia, bukan Allah. Masa bisa disalib? Macam-macam aja. Tapi kalau dia mengaku Yesus itu Tuhan, dia ada anak Allah, engkau akan diselamatkan. Gak ada yang mengaku. Bayangkan, ahli teologi kumpul di situ, pakar-pakar agama kumpul di situ, tak mengaku Yesus anak Allah. Maka Yesus, karena Yesus mengatakan dirinya anak Allah, Bapak Ibu Saudara, apa yang diperbuat? Yesus diludahi. Bayangkan saudara-saudara, Yesus diludahi. Saya berpikir gini, Sang Pencipta dipukul, diludahi yang dicipta. Kan lucu ya? Kita yakin Yesus adalah firman. Firman itu adalah Allah. Tanpa dia segala sesuatu tidak akan terjadi. Jadi bayangkanlah Sang Pencipta diludah. Lengket ke wajah. Sang Pencipta dipukul. Sang Pencipta. Karena Yesus perawakan orang Yahudi berjenggot, ditarik jenggotnya. Sang Pencipta. Bisakah dibalas? Bisa. Tapi belum waktunya pembalasan. Yesus adalah hakim. Ya, dia akan menghakimi dunia ini di tahta putih. Itu tempatnya nanti pembalasan.
sangat menyesal sekali pada saat itu. Kalau dia tahu Yesus adalah Allah itu sendiri, dia penghakiman mengatakan, Tuhan ampuni aku Tuhan, akulah yang memukulmu waktu itu, akulah yang meludahimu Tuhan. Tidak ada keselamatan lagi kalau sudah meninggal. Keselamatan itu akan diperoleh kalau kita masih bernapas minta ampun kepada Tuhan. Kalau sudah meninggal, tiada ampun bagimu, kata firman Allah. Kematian manusia sekali dan setelah itu dihakimi. Maka kemudian sekitar jam 5 atau sampai jam 6 pagi, ya, masuklah kepada pengadilan sipil oleh Pilatus, Bapak Ibu Saudara. Tahukah saudara, setelah ada Pilatus dibawa lagi ke Herodes, ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Sebelum disalibkan, disesah dulu. Jumat pagi sekitar jam 6. Itu Yesus disesah. Dalam bahasa Yunani arti disesah itu adalah pragilo. Artinya cambuk yang brutal. Ya, cambuk yang brutal Bapak Ibu Saudara. Cambuk yang brutal bukan cambuk-cambuk tali biasa, bukan ya, bukan. Itu peristiwanya sekitar jam 6 pagi, Yesus ditaruh di situ siap untuk dicambuk. Pegang satu apalah ya, ada pegangan. Karena kalau cambuk itu nggak mungkin hanya begini, ada yang dipegang, menahan sakit itu. Ada yang dipegang. Entah besi, entah suatu tembok, entah apa begitu ya. Dan cambuk yang brutal ini, disesah artinya cambuk yang brutal ini Bapak Ibu Saudara, cambuknya bercabang 3. Kalau dari sejarah mengatakan cambuknya bercabang 3. Dan cambuk brutal ini bukan cambuk yang mulus tali biasa. Bukan. Tapi cambuk itu ada bergerigi-gerigi, tajam-tajam, benda besi, entah apalah di situ yang bentuknya tajam. Kalau dipukul meja Bapak Ibu Saudara, meja aja bisa robek, rap. Apa tak gemetar kita kalau kita diperlakukan demikian? Saya sangat gentar dan sangat ketakutan. Gemetar. Siap-siap. Dan Yesus disesah. Cambuk brutal artinya, bukan cambuk biasa. Cambuk brutal, dari bahasa Yunaninya cambuk brutal. Siap-siap Yesus cambuk Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau di 2 Korintus 11 ayat 24 itu jumlahnya 40 kurang 1. 40 kurang 1. Yesus dicambuk Bapak Ibu Saudara, sekali cambuk siap. 3 robekan. Darah bercucuran. Satu, push. 2, push. Seluruh tubuh Yesus dari ke wajah mungkin kena di sini, kena di sini, kena di sini, semua dari kaki sampai badan, semua kena cambuk. Betis, cambuk yang kelima, siap, robek. Darah itu bercucuran ke bumi Bapak Ibu. Darah yang suci itu bercucuran. 9, jod keras. 10, cap keras. Bukan tunggu, stop. Pause dulu, pause. Enggak. Berkelanjutan terus. Memang di Alkitab tidak dicatat jelas memang. Sampai jumlahnya memang 39 kali. Karena ini hanya menurut sejarah ya. Saya bicara menurut sejarah. 39 kali berarti jumlahnya 13 pukulan. Kan 3 cabang. 13 kali 3. Ya, 13 kali 3 kan 39 kan? 12 keras. 13 syap keras. Berbilur-bilur penggenapan kitab Yesaya. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh.
Darah yang mahal itu tercurah Bapak Ibu Saudara. Daging kecil-kecil berjatuhan. Daging berbilur-bilur itu artinya dirobek-robek tubuh ini seperti dicincang-cincang rasanya. Seperti dicincang-cincang. Tentunya kalau kita hidup pada zaman itu. Saya coba pegang tubuh Yesus yang sudah berbilur-bilur itu. Saya sentuh Yesus. Saya sentuh badannya Yesus. Saya lihat daging dan darah. Itulah Paskah perjamuan kudus. Daging dan darah Bapak Ibu Saudara. Daging itu melekat ke tangan saya kalau seandainya saya pegang Bapak Ibu, pegang. Kalau memang kita hidup pada zaman itu, kita pegang badan Yesus itu Bapak Ibu Saudara. Itu sudah ada daging-daging dan darah di situ. Bukan darah aja, daging-dagingnya. Itulah bilur-bilur. Kalau darah saja bukan bilur-bilur. Tapi ada daging dan darah itu disebut bilur-bilur. Oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuh. Katakan dengan iman, kalau sakit, bilur-bilur Yesus menyembuhkanku. Itulah darah dan daging itu. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, secara logika, kita main logika. Karena banyak pembantahan itu. Manusia biasa itu. Kalau manusia biasa, satu pukulan saja, cambukan, 3 cambukan itu, kita bisa mati. Ya, kena urat nadi saja, robek pakai pisau silet, beberapa jam kemudian bisa mati. Ini badan Yesus banyak urat-uratnya, kita juga banyak urat-uratnya. Ya, satu cambukan manusia biasa bisa mati. Tapi ingat penggenapan firman Allah, Yesus harus mati di kayu salib. Bukan mati tergeletak sia-sia, bukan. Bukan mati karena ditunjang, bukan mati karena dicambuk, tapi penggenapan Yesus mati di salib. Tak akan mati Yesus. Mau disepaki, mau dicuncangi, mau dicambuk 100 kali pun tak akan mati. Karena memang harusnya mati di kayu salib. Itulah penggenapannya. Kalau dicambuk itu bukan penggenapannya. Setelah dicambuk Bapak Ibu Saudara, dari tempat pengadilan Pilatus, Yesus memikul salib. Logika enggak manusia? Udah berdarah-darah memikul salib lagi. Kalau silang plus vertikal dan horizontal disatukan itu Bapak Ibu Saudara, menurut sejarah itu beratnya 135 kilo. 135 kilo. Berat enggak? Tapi karena palangnya ini pegang, itu sekitar 40-an kilo. Bayangkan, Yesus membawa palang itu beratnya sekitar 40 kilo, entah 41, entah 45, itu perkiraan saja digotong itu. Bisakah manusia biasa? Bisa? Saya nggak bisa. Dalam kondisi yang berbilur-bilur, Yesus memikul palang itu Bapak Ibu Saudara. Memikul palang itu dibawanya dari tempat pengadilan Pilatus sampai ke Golgota. Kalau jalannya lurus masih ringan mungkin secara manusiawi. Tapi jalannya mendaki, masuk sana, jalan sana, lewat sana, naik lagi. Berarti tak seorang pun bisa sanggup. Via Dolorosa, jalan penderitaan. Dalam Via Dolorosa itu Bapak Ibu Saudara sering Yesus berjatuh, jatuh, dipukuli, ditunjangi, disoraki, diludahi lagi, gak mati. Jatuh lagi, bayangkan Bapak Ibu Saudara udah banyak kehilangan darah dari tempat Pilatus pengadilan itu, penyiksaan itu, darah, ada daging terkupas, darah sampai ke Golgota, sekitar jaraknya lebih kurang 600 meter. Bukan 600 meter artinya mulus begini, ada naik ke atas, namanya bukit ya. Nah,
Sampailah Yesus terakhir memang gak mampu lagi membawa salib itu. Yang bawa salib itu siapa namanya? Simon dari Kirene. Puji Tuhan. Kalau saya seandainya pada zaman itu aku menyaksikan itu, aku yang bawa, kan begitu kan? Aku yang bawa itu, karena aku tahu dia Mesias, dia anak Allah, aku bawa itu. Simon Kirene membawa itu, salib itu, sampai tempat di Golgota. Sekitar jam 9 pagi Bapak Ibu Saudara, ya, sekitar jam 9 pagi. Nah, sampai di Golgota Bapak Ibu Saudara, Yesus disalibkan. Ingat, sekitar jam 9 pagi. Adakah Yesus sempat sarapan enggak? Enggak ada ya. Berarti kondisi enggak sarapan ya. Kondisi juga lapar. Enggak sarapan, enggak ada sarapan pagi. Yesus hukum, nah kasih roti, enggak ada. Hancur-hancuran, mati-matian begitulah. Kemudian Yesus digeletakkan, palang yang dibawa itu disatukan Bapak Ibu Saudara, dan Yesus siap dipaku. Kalau paku kecil mungkin lain cerita, tapi pakunya sebesar ini kira-kira. Ya. Karena tanganku yang berdosa, maka tangan Yesus yang dipaku. Terus tembus. Dua tangan dipaku, kiri dan kanan dipaku. Sejarah ya, memang di Alkitab juga enggak disebut apakah di telapak tangan atau di sini, tapi kalau sejarah mengatakan kalau hukuman salib ada dua versi. Kalau dipaku sini, maka tangan pun diikat dengan tali. Kalau dipaku di sini, ya, di telapak tangan, maka diikat dengan tali supaya jangan lepas, karena ini tidak sanggup menahan tubuh manusia. Kalau dipaku sini ditahan, ini akan robek, jatuh, bam, ya. Kemudian ada mengatakan dipaku di sini. Kalau dipaku sini nggak perlu tali, nggak perlu, karena tulang ini menggantungkan tangannya gitu. Jadi kemungkinan besar Yesus dipaku bukan di sini, tapi di sini karena Yesus tidak diikat tali, tangannya nggak diikat tali, tidak diikat tali, dipaku di sini. Maka Yesus pun tergantung, dan napas Bapak Ibu Saudara bukan napasnya gini, harus menaikkan badan gini. Aneh bin ajaib, gak mati juga. Dipaku, kaki dipaku Bapak Ibu Saudara, ya. Dan akhirnya terjadilah, nanti saya ceritakan di poin ke-7, ya, kegelapan di jam 12 dan di jam 3 akhirnya Yesus mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sudah selesai. Kata sudah selesai, bahasa Yunaninya tetelestai, artinya telah lunas dibayar. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ucapan terakhir inilah yang menggenapi janji Tuhan, manusia menerima keselamatan. Akhir kata penutupnya, sudah selesai. Artinya itu sudah dibayar lunas, cash. Hutang dosa kita sudah dibayar Yesus. Sebelah kanan Yesus mengatakan, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Yesus berkata, hari ini engkau bersamaku ke Firdaus, bukan ke alam maut, ke Firdaus. Yang sebelah kiri, apa itu Yesus? Yesus.
Kita memang hukum mati, ya udah mati aja. Apa itu Yesus? Yesus penistaan kepada Yesus. Orang yang menista Yesus tak akan pernah memperoleh keselamatan. Yakin dan percayalah. Orang yang suka menista nama-nama Yesus, apa itu Yesus? Apa itu Yesus? Tak masuk surga walaupun dia salah beragama. Sampai hitam titik 2 di sini pun. Nah, ada tanda-tandanya. Atau di mana tanda-tanda dia beribadah, lututnya hitam karena berlutut. Gak jaminan. Sampai botak kepalanya karena beragama. Gak jaminan kalau dia berkata, siapa Yesus itu? Yesus kan manusia biasa. Yesus begini, Yesus begini. Macam-macam. Setiap orang yang menista Yesus, kita tidak membela Tuhan ya gitu ya. Harus bilang, oh jangan kau bilang gitu. Enggak, urusanmu nanti terima penghakiman kepada Yesus. Saya enggak bisa menghakimimu, tapi Tuhan Yesus akan menghakimu. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus menyerahkan nyawanya, maka dosa kita sudah dibayar lunas. Itulah artinya sudah selesai. Kalau dibilang, Pak, Bapak masuk surga atau masuk neraka, urusan Tuhanlah itu. Kan gitu kan? Urusan Tuhanlah itu. Urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Urusan Tuhan sudah selesai. Sekarang urusan kita makhluk hidup ini manusia. Urusan manusia, mau nggak datang kepada Yesus yang mati di kayu salib tersebut? Mau nggak datang? Jangan bilang urusan Tuhan. Urusan Tuhan sudah selesai. 2000 tahun yang lalu urusan Tuhan sudah selesai. Maka urusan Tuhan dia datang dari sorga. Mengurus kita manusia berdosa. Sampai mati di kayu salib itu urusan Tuhan. Jangan tanya kalau masuk surga dan neraka urusan Tuhan. Urusan kita. Silakan pilih, mau masuk surga, mau masuk neraka, kita bisa. Mau masuk neraka, gampang, gak usah percaya Yesus, sudah. Mau masuk surga, buka hati kepada Yesus. Terimalah karya salib itu. Maka kita akan jumpa dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi di jam 3. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, singkat cerita terjadi gempa bumi. Dan karena menurut tradisi pada saat itu, ya, kan Yesus mati, udah mati, gempa bumi terjadi dan dilihat kiri kanan oleh prajurit itu masih bernyawa, kaki-kaki orang di salib itu dipukul ya, pakai palu besar, pam, pam, bermatian. Tapi karena Yesus dilihat sudah mati, nggak mungkin dipukul, maka diambil tombak, ditusuk lambung Yesus. Masih ada darah dan air. Seharusnya darah sudah habis, tapi masih ada. Ini berarti berkata, sampai 0. Di tubuh Yesus tidak ada darah lagi. Habis. Setetes darah di tubuh Yesus tidak ada lagi. Habis. Ditusuk lagi, habis. Tercurahlah ke bumi darah yang suci itu. Itulah darah pengampunan dosa. Jadi genap ya, sudah selesai. Maka datanglah murid Yesus yang bernama Yusuf dari Arimatea. Kenapa dikatakan murid Yesus? Jumlah total murid Yesus itu 70 ya, Bapak Ibu Saudara. Yang populer terkenal 12, tapi 70. Ya. Jadi datanglah Yusuf dari Arimatea. Dia adalah orang kaya, ya, dia punya tempat kuburan yang sudah dipersiapkan dan dibawalah ke sana untuk dimakamkan. Ya, bukan digali tanah tapi dimasukkan dalam gua batu, dikasih rempah-rempah, ditutuplah itu. Yesus jam 3 siang menghembuskan napas terakhir. Ini sama dengan pengorbanan anak domba yang disembelih untuk di bait Allah itu di jam 3. Inilah penggenapannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
Itu kronologisnya. Dan kita lihat fenomenanya. Ada 4 fenomena yang terjadi pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Pertama, kegelapan menyelimuti seluruh negeri. Di kitab Lukas juga menerangkan di situ, Lukas 23 ayat 44 sampai 45. Ketika itu kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 karena matahari tidak bersinar. Jam 3 terjadi kegelapan, fenomena alam. Alam menjadi saksi, alam melihat, terjadilah namanya kalau secara ilmu pengetahuan, terjadilah gerhana matahari. Kegelapan lokal, bukan seluruh dunia kegelapan tersebut, tapi kegelapan pada saat itu. Jam 12 terjadilah kegelapan itu dari jam 12 sampai jam 3. Saya belum pernah lihat ada kegelapan gerhana matahari sampai 3 jam. Pernah ada ya? Belum ada ya? Dikatakan meliputi daerah itu sampai jam 3 dari jam 12. Ini kan fenomena perlu dipertanyakan. Kenapa bisa terjadi kegelapan? Ya, kenapa bisa terjadi demikian kegelapan? Inilah dosa-dosa manusia ditanggung Yesus. Terjadilah kegelapan tersebut. Dosa-dosa dunia ini, ya. Maka Yesus adalah terang dan akan nanti pada hari Minggu Yesus kita akan khotbahkan dia telah bangkit. Amin. Fenomena yang kedua, terjadi gempa bumi dan batu terbelah. Matius 27 ayat 51 berkata, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Bukan sekedar gelap, bukan sekedar gerhana matahari. Terjadi gempa bumi. Berapa skala Richter? Kalau gedung dapat terbelah, biasanya berapa skala Richter itu? 1, 2, 3. Kalau 1 masih gini ya. Nah, mungkin kayak gini. Kalau 2 udah mulai. 3 mulai lagi. Kalau udah 5, nah, udah goyang kan? Goyang kita, bukan mabuk ya. Bukan tenggen. Yesus pada waktu disalib, Eloi Eloi lama sabachthani, sudah selesai, terjadi gempa bumi. Gempa bumi informasi sekarang yang terdahsyat di mana tuh? Di Kamboja ya? Di mana itu? Yang baru-baru berita ini? Hah? Oke, Myanmar. Hancur nggak gedung itu? Goyang nggak? Goyang, roboh. Kira-kira demikianlah skala Richternya gempa bumi yang terjadi pada saat itu. Kenapa? Sampai batu-batu pun katanya terbelah. Batu-batu terbelah. Tapi bukan lamanya 1 jam ya, seketika terbelah. Ini menunjukkan Yesus datang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus mati bagi kita manusia supaya batu-batu kita ini terbelah. Amin. Jangan keraskan hati ya. Batu itu kalau nggak terbelah, hancur, firman nggak masuk. Maka terbelah. Pah! Hancur. Nah, akibatnya di fenomena ketiga, tabir bait suci terbelah 2. Pada zaman Yesus masih ada bait Allah yang direnovasi oleh Raja Herodes yang cukup luas, kapasitasnya bisa 10.000 orang masuk, luas sekali, ya. Dan ada ruangan suci. Kalau ini kan tabernakel, beda. Tabernakel artinya tempat peribadatan Israel. Kemah suci itu ada sifatnya sementara, bisa bongkar pasang, maka disebut tabernakel. Tapi polanya sama, ada ruangan suci, ada halaman, ada ruang maha suci. Maka dikatakan, ya, tabir bait suci terbelah 2 dalam Matius 7 ayat 51.
Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terbelah dua. Kraps. Berarti kalau kita bilang ini ada tabir sini, ini udah retak. Tiranya juga robek. Terbuka. Tahukah artinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Berarti Bapak Ibu Saudara, lewat kematian Tuhan Yesus, hidup kita nggak perlu dikatakan terikat dengan suatu syariat agama. Mengapa Kristen tidak ada syariat agama? Ini juga suatu jawaban. Kenapa agama lain banyak syariat agama? Ke kamar mandi harus kaki kanan. Ada ucapan-ucapannya, ya kan? Kalau mau berdoa ada hafalan-hafalannya. Kalau mau pergi beribadah ada jubah-jubah yang harus dipakai, dikenakan. Itu syariat-syariat. Orang Yahudi demikian, ada syariat-syariat yang beribadah. Gak sembarang masuk ke ruangan suci, gak sembarang masuk ke rumah suci. Ada syariat agama, hukum-hukum agama yang membuat peraturan demikian. Tetapi ketika tabir bait suci itu terbelah dua, maka setiap orang yang percaya Yesus tidak ada perantara lagi menemui hadirat Allah. Amin. Bukan perantara Paulus, bukan perantara Maria, bukan perantara Yohanes, bukan perantara Pak Gembala, bukan perantara Eperus, bukan perantara para hamba-hamba Tuhan. Tidak ada perantara-perantara. Langsung kita bisa masuk dalam hadirat Allah, bertemu dengan sang halik tersebut. Kalau zaman itu dulu gak boleh Bapak Ibu Saudara tunggu di halaman Bapak Ibu, gak boleh ke ruangan suci, ke rumah suci, apalagi ke rumah suci, mati nanti Bapak Ibu. Itu syariat. Tapi ketika tabir bait suci Allah terbelah itu, maka kita bisa langsung berjumpa dengan imam besar agung itu. Siapakah imam besar agung itu? Yaitu Tuhan Yesus, bukan imam agama. Kalau imam agama banyak Taurat di situ, peraturan syariat agama. Berjumpa dengan Yesus. Maka ketika berjumpa dengan Yesus, kita bisa berlutut. Maka ketika jumpa Yesus, kita bisa mengadahkan tangan kepadanya. Maka ketika jumpa Yesus, saya merasakan hadiratnya, saya menangis di hadapan Tuhan. Itu bukan ajaran agama, itu bertemu dalam hadirat Allah. Dibebaskan roh kita sudah dimerdekakan. Bebas dalam Roh Kudus. Itu maksudnya, maka Kristen tidak ada syariat. Kalau kita bandingkan dengan agama lain, syariatnya banyak. Tapi ingat, semuanya dalam tertib dan dalam sopan. Kasih itu sopan dan tidak tidak menjelekkan kita sebagai pengikut Yesus. Kan ada orang begini, pakai anting-antingnya salib, rambut salib, semua salib. Tapi pakaiannya you can see, I can see. Nah, itu bukan Kristen, Bapak Ibu Saudara. Itu bebas dalam dunia. Tapi bebas dalam Roh Kudus, ada nilai-nilai spiritual kita di hadapan Tuhan. Amin. Itu makanya dikatakan tabir suci terbelah dua. Fenomena yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kebangkitan orang kudus dari kubur. Dalam Matius 27 ayat 52 sampai 53 disingkat di situ. Dan sesudah kebangkitannya mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Yesus mati, orang kudus bangkit. Tahukah siapa orang kudus? Orang kudus tentunya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ya, orang-orang kudus pada zaman Yesus dan juga zaman-zaman yang sebelum Yesus, orang-orang kudus bangkit, menampakkan diri kepada orang-orang di situ, bangkit. Ini menunjukkan bahwasanya kematian Yesus akan ada kebangkitan hidup bersama dengan Yesus. Amin. Lewat kematian Yesus ini menunjukkan
ada keselamatan hidup kekal dalam Yesus. Hidup kekal dalam Yesus. Maka dibilang orang-orang kudus bangkit. Kita pun demikian akan bangkit, akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Ini fenomena alam yang tidak direkayasa atau dibuat-buat. Kalau agama lain mengatakan itu palsu. Saya gampang aja bilang kata palsu. Palsu itu Pak, palsu. Surat Paulus palsu Pak, ini palsu Pak. Ditanya mana aslinya? Itu dulu udah hilang, terbakar. Loh, studi banding kita harus tahu kalau memang ini palsu, mana aslinya, kan gitu kan? Kalau ada uang palsu, uang asli, bisa kita buktikan uang 100.000 asli, uang 100.000 palsu. Itu secara akademis. Ada bukti fakta kalau berani katakan palsu. Dan kesaksian tentang hal-hal ini juga banyak masih mengatakan palsu. Tapi orang mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara tentu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, hari ini kita diingatkan ya. Yang pertama, fenomena itu. Kegelapan bisa berlalu karena terang Kristus datang. Ya. Kegelapan pertama. Yang kedua, batu yang keras bisa terbelah dan hati yang keras bisa diubah. Jadi nggak ada hati yang keras, nggak bisa diubah. Kalau Bapak Ibu mengeraskan hati terus setiap dengarkan firman Allah tentang pertobatan, menyatakan kesalahan, mengeraskan hati, nanti Tuhan keraskan seperti batu yang dialami Fir'aun. Nggak ada lagi keselamatan anugerah diberikan di situ. Maka ketika kalau hati kita mungkin agak keras, buka. Amin. Supaya yang keras bisa diubah. Ingat, yang sekeras apapun manusia, kalau sudah buka hati percaya pada Yesus, itu bisa diubah. Fenomena ketiga mengatakan tabir yang memisahkan telah dirobek. Ini menunjukkan jalan menuju keselamatan kini terbuka. Fenomena keempat mengatakan juga kebangkitan orang kudus. Ini menunjukkan kehidupan kekal yang dijanjikan bagi orang percaya. 4 hal ini Bapak Ibu Saudara, ini harus ada dalam diri kita. Haleluya. Kegelapan dalam hidup kita bisa hilang karena ada terang daripada Tuhan masuk dalam hidup kita. Hati batu yang keras bisa diubah Tuhan. Kalau kita membuka celah kepada Tuhan, maka hati kita pun diubah Tuhan. Tidak keras hati lagi. Batu-batu di dalam dibuang, pecah. Tabir yang menghalang syariat-syariat agama itu, saudara, itu semua bisa terobek sehingga kita bertemu dengan Tuhan. Beribadah dengan tabir-tabir tersebut menghalangi kita berjumpa dengan Tuhan, maka tabir itu harus dirobek. Fenomena keempat, kebangkitan. Kita orang kudus. Orang kudus beda orang benar. Orang benar belum tentu orang kudus. Di mana posisi kita? Posisi kita harus orang kudus. Kalau orang benar ini menunjukkan orang-orang beragama. Tapi orang kudus sudah melekat kepada Sang Khalik. Dia mau berubah. Dia mau mengalami zaman Tuhan, maka dia sudah masuk ke ruangan suci. Maka sayalah orang kudus tersebut. Saya akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Yesus bangkit, saya juga akan bangkit. Amin. Inilah fenomena ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengerti bahwasanya Yesus bukan manusia biasa. Yesus adalah anak Allah yang hidup, ya. Kalau di Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Yesus mengosongkan dirinya sebagai pribadi Allah, menjadi sama seperti manusia, setia sampai mati di salib. Di ayat terakhir mengatakan supaya segala lutut bertekuk lutut, segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Amin. Dia Tuhan, Dia Raja, tidak bisa dibantah,
Dia mati itu secara manusianya saja, tapi Yesus bukan mati tetap ada di kuburan, tapi Yesus sudah bangkit pada hari ketiga. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.